Ambillah batu kecil ini sebagai souvenir, dan Yesus memberikan kerikil kecil itu, yang tinggal tersangkut pada rambutnya, kepada Yakobus, sepupunya, dan tersenyum. Tidak dapatkah engkau meninggalkanku di Palestina? Akulah yang paling cocok, sebab aku yang paling bodoh, tapi aku masih dapat menangani yang di rumah. Sementara yang di luar, kata Petrus, sebaliknya, kaulah yang paling kurang cocok tinggal di sini. Kamu semua berprasangka terhadap dunia sisanya dan kamu pikir adalah lebih mudah menginjili di suatu negeri orang-orang percaya daripada di suatu negeri orang-orang penyembah berhala atau orang-orang bukan Yahudi. Sebaliknya lah sangat berlawanan. Jika kamu merenungkan apa yang ditawarkan oleh orang-orang Palestina sejati kepada kita dalam golongan kelasnya yang lebih tinggi dan juga, meski dalam tingkat yang lebih rendah, dalam orang-orangnya, dan jika kamu mencamkan bahwa di sini, di suatu tempat di mana nama Palestina dibenci dan nama Allah, dalam arti sebenarnya, tidak dikenal, kita jelas tidak diterima dengan lebih buruk dari di Yudea, di Galilea dan di Dekapolis, maka prasangka-prasangkamu akan lenyap dan kamu akan menyadari bahwa aku benar ketika aku mengatakan bahwa adalah lebih mudah untuk meyakinkan orang-orang bodoh dari Allah yang benar, daripada orang-orang dari umat Allah, yang adalah para penyembah berhala yang bersalah namun tidak kentara, dan dengan bangga percaya bahwa mereka sempurna dan ingin tetap sebagaimana mereka adanya. Betapa banyak permata, betapa banyak mutiara yang aku lihat sementara kamu bisa melihat hanya tanah dan lautan saja. Tanah orang banyak yang bukan Palestina, lautan umat manusia yang bukan Palestina dan yang, seperti lautan, menghendaki hanya menerima para pencari guna memberikan kepada mereka mutiara-mutiara itu. Dan seperti tanah, untuk dicari guna membiarkan permata-permata itu diambil. Ada harta karun di mana-mana, tetapi harta karun haruslah dicari. Setiap jengkal tanah mungkin menyembunyikan suatu harta karun dan memberi makan suatu benih, setiap kedalaman mungkin menyembunyikan sebutir mutiara. Apa? Akankah kamu mungkin mengharapkan lautan untuk mengoyak kedalamannya melalui sarana badai ganas guna melemparkan kerang-kerang mutiara dari dasarnya dan membuka kerang-kerang itu melalui hempasan dahsyat ombak dan dengan demikian menawarkan kerang-kerang itu di pantai kepada orang-orang malas yang tidak mau bekerja, kepada para pengecut yang tidak ingin mengambil resiko? Akankah kamu mengharapkan tanah menumbuhkan pepohonan dari butir-butir pasir dan memberimu buah tanpa benih? Tidak, murid-muridku terkasih, letih, kerja keras, keberanian dibutuhkan. Dan di atas semuanya, tanpa prasangka, kamu, aku tahu, tidak setuju, sebagian lebih dan sebagian kurang, mengenai perjalanan ini di tengah bangsa Filistin. Bahkan kemenangan, yang diberikan tanah ini sebagai kenangan bagi kita, kemuliaan Israel yang berbicara dari ladang-ladang ini, yang disuburkan oleh darah Ibrani, yang dicurahkan guna menjadikan Israel besar, dan dari kota-kota itu yang direnggut satu persatu dari tangan-tangan mereka yang memilikinya, guna memahkotai Yudea dan menjadikannya suatu bangsa yang berkuasa, tidak dapat membuatmu mencintai ziarah ini. Dan aku tidak akan mengatakan kepadamu, bahkan gagasan mengenai mempersiapkan tanah untuk menerima Injil dan harapan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak dapat meyakinkanmu. Aku tidak akan mengatakan itu kepadamu, di antara banyak alasan yang aku hadapkan ke benakmu supaya kamu dapat merenungkan kebenaran dari perjalanan ini. Pikiran itu masih terlalu tinggi bagimu. Kamu akan sampai ke sana suatu hari kelak, dan lalu kamu akan berkata, kita pikir itu adalah suatu desakan, suatu alasan, kita pikir bahwa guru kurang kasih terhadap kita dengan membuat kita pergi sebegitu jauh, dalam suatu perjalanan panjang yang menyengsarakan, dengan menghadapi resiko keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Sebaliknya lah perjalanan ini adalah kasih, adalah nubuat, adalah untuk memuluskan jalan kita. Sekarang sesudah kita tiada lagi memilikinya bersama kita, dan kita merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Sebab kala itu kita bagai tunas-tunas anggur yang tumbuh ke segala penjuru, tetapi mereka tahu bahwa anggur itu akan memberi makan mereka dan bahwa di dekatnya ada sebuah tiang kokoh untuk menopang mereka. Sekarang sebaliknya kita adalah tunas-tunas yang harus membentuk sebuah pergola dari dirinya sendiri.
dengan masih diberi makan oleh tunggul pohon anggur, tetapi tanpa tiang untuk bersandar. Itulah apa yang akan kamu katakan dan kamu akan berterima kasih kepadaku. Dan bagaimanapun, tidakkah menyenangkan pergi seperti ini, menebarkan percikan-percikan cahaya, nada-nada musik surgawi, helai-helai bunga surgawi, harum kebenaran, melayani dan memuliakan Allah, di tanah-tanah yang dilingkupi kegelapan, pada hati yang bebal, pada jiwa yang segersang gurun, guna mengatasi bau busuk dusta. Dan melakukan semua itu bersama. Dengan demikian, kamu dan aku, guru dan para rasulnya, dengan hanya satu hati, hanya satu kerinduan, hanya satu kehendak. Sehingga Allah dapat dikenal dan dikasihi. Supaya Allah dapat menghimpun semua orang di bawah kemahnya dan semua orang dapat berada di mana ia berada. Itulah harapan, kerinduan, kelaparan dari Allah. Dan itulah harapan, kerinduan, kelaparan dari jiwa-jiwa, yang bukan dari ras yang berbeda-beda, melainkan hanya dari satu ras saja, ras yang diciptakan oleh Allah. Dan sebab mereka semua adalah anak-anak Allah yang satu, mereka memiliki kerinduan yang sama, harapan yang sama, kelaparan yang sama akan surga, akan kebenaran, akan kasih sejati.